Halo Tribuners, jumpa lagi di Tribun News Style bareng Hakim dan Delta. Nah, kita mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Tribuners semuanya yang merayakan. Betul, dan kami mohon maaf lahir dan batin ya. Mungkin selama kita membuat podcast ini banyak yang menyinggung gitu ya. Karena kan nggak sadar juga Nggak ya. sadar ya Delta kalau lagi ngomong gitu ya. Nah, ngomongin soal setelah Lebaran nih ya. Biasanya kalau habis Lebaran itu uang itu selalu berdatangan, ya enggak sih? Iya, jadi dari gajian awal bulan, terus ada THR, belum nanti dikasih angpau sama saudara-saudara gitu Dapat kan. fitrah istilahnya Iya. ya. Dan itu bakalan bikin dompet itu terasa tebal, tapi tebal untuk sementara Iya, aja. itu yang bikin ngenes tuh itu gitu loh. Udah tebal tapi cuma sementara doang. Nah, Iya. karena kita tahu bakal tebal sementara aja, kita harus bisa membuat dompet kita itu tetap tebal selamanya. Nah, itu dengan cara mengatur finansial kita di saat Lebaran Idul Fitri. Itu ya akan jadi topiknya Tribun News Style kali ini ya. Nah, meskipun tebal tadi kalau ngurusi soal dompet tebal karena uang ini ya, bukan Iya, karena betul. dosa atau apapun Bukan karena nota-nota juga ya. bukan karena tebal lemak kan setelah Lebaran kita banyak makan. Bukan. Nah, ternyata menghabiskan uang saat Lebaran ini justru lebih cepat loh. Iya, kok bisa begitu? Nah, biasanya kan kalau mau Lebaran itu kita selalu beli baju, beli makanan, bagi-bagi uang buat kalian yang udah kerja, dan bagi-bagi hampers buat kalian orang-orang penting ke orang-orang terdekat. Boros nggak sih? Itu boros banget sih, karena aku juga ngerasain sendiri gitu. Iya, makanya. Apalagi setelah jadi orang pekerja kantoran gitu, jadi kayak harus ngasih keponakan, ngasih hampers ke saudara-saudara dan teman-teman deket juga. Nah, ini sudah pasti banget bakal membuat dompet kita itu jadi tipis seketika. Nah, caranya itu harus memanage finansial kita dengan baik di saat Lebaran nih, Delta. Yang pertama Adalah jadi yang pertama ini memeriksa keuangan dan mengatur kembali ya. Untuk memeriksa pengeluaran memang nggak hanya dilakukan satu kali aja, tapi juga harus rutin sebelum dan juga pasca Lebaran. Nah, kamu harus bisa memahami dengan pasti kebutuhan apa saja yang menyebabkan pengeluaran itu membengkak. Catatan-catatan itu harus disimpan untuk menjadikan acuan pengeluaran di tahun-tahun berikutnya. Jadi intinya nggak harus dipakai di tahun ini doang ya, bisa dipakai di tahun-tahun berikutnya biar nggak kacau gitu kan. Kasihan banget udah Lebaran, nggak ada banyak duit, tiba-tiba nggak ada duit, bokeh. Dompetnya langsung jadi jeruk. Apa itu? Kok bisa jeruk? Nipis. Ini juk yang sangat luar biasa sekali di saat Aduh, krik-krik Lebaran. banget ya. Udah deh ya, lanjut aja tipsnya. Lanjut nih yang kedua ya, kita harus memprioritaskan pengeluaran mana kebutuhan yang harus kita anggarkan dan mana kebutuhan yang bisa kita kurangi nih Tribuner. Oke. Jadi contohnya kayak kita akan Lebaran itu emang kebutuhan kita banyak banget nih. Pengen beli ini itu. Pasca Lebaran juga pengen beli ini itu. Tapi harus mengepres, apa itu mengepres? Menekan pengeluaran kita. Jadi kita belinya itu barang-barang yang sekiranya buat kita tuh penting aja gitu. Yang nggak penting ya udah kapan-kapan aja kalau banyak duit lagi. Jadi harus bisa membedakan apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Betul. Kalau keinginan nafsu doang tuh ya. Itu susah banget buat gue para cewek di sini ya. Bener ya, bener juga Dan nih. tips yang ketiga ini harus menetapkan anggaran. Kamu harus bisa membagikan total pengeluaran dengan jumlah penghasilan kamu. Kalau penghasilan cukup, kamu bisa membeli barang yang sekiranya kamu sukai tapi tidak terlalu penting. Oh, jadi kayak yang diinginkan tadi yang cuma nafsu doang itu tuh ya. Oke, dan tapi kalau penghasilan kamu itu pas-pasan, sadar diri dong kalau penghasilan pas-pasan, otomatis kamu juga harus menunda barang-barang kepinginan kamu. Contohnya mau beli skincare, aku pengen beli skincare yang ini, tapi uangku kok cuma segini. Ya udah deh, pakai skincare alami aja. Pakai air wudhu aja deh. Pakai air wudhu aja ke Syahrini ya, Pak. Ini menampar banget sih. Jadi kalau misalnya kita lagi bokeh, penghasilan kita tuh pas-pasan, jangan berharap lebih deh. Dipikir sultan kali ya anaknya anak Hermansyah gitu ya. Nah, terus ini kita punya tips yang terakhir. Ya. Ini yang paling penting juga buat mengembalikan
finansial kamu pasca lebaran itu harus mulai menabung lagi. Karena keuangan pasca lebaran itu harus dibenahi sesegera mungkin. Kalau tidak nanti bakalan ngerasa bokek terus. Nah, setelah porak-poranda pas lebaran. Ada gempa bumi, ada angin puting beliung, uangnya terbang kemana-mana gitu harus ya. bisa konsisten untuk menabung lagi dengan besaran yang gak terlalu memberatkan tapi konsisten. Konsisten itu nomor satu sih. Dan komitmen juga. Tiap bulan atau tiap minggu atau tiap apa iya, tapi jangan begini nih ya, kadang ada tuh ya orang yang menabungnya rutin banget tiap minggu, tiap bulan, tiba-tiba pas lagi bokek langsung diambil. Comot. Gak jadi buat ini dong. Itu deh gak ya. jadi nabung. Gak jadi nabung, jangan sampai itu. Jadi harus konsisten, harus dijaga terus. Iya. Oke, itu tipsnya buat kalian untuk mengatur keuangan saat dan juga setelah lebaran. Bener banget. Ini bisa dipakai untuk lebaran berikutnya, nggak cuma lebaran. Sampai kamu sudah kakek nenek juga masih bisa. Podcast ini harus tetap dengarkan ya. Tentunya dengarkannya hanya di Spotify dan ini podcastnya Tribun News Podcast. Dan juga kita juga punya sosial media juga ya Delta ya. Iya, ada Instagram, ada Twitter juga di Tribun_podcast. Follow dan situ akan banyak banget update-updatean seru pokoknya dari kita ya. Oke, aku Delta pamit. Dan Hakim pamit. Bye, sampai jumpa.